Oke, teman-teman, sahabat Sulsel, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Sulawesi Selatan, channel Sulsel, oke. Channel yang membahas yang sekiranya bermanfaat ataupun yang menghibur teman-teman di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke, kali ini sore hari saya berada di persawahannya. Tepatnya jam kurang 15, jam 6. Kita akan lihat seperti apa persawahan ini. Semuanya dialiri oleh pompa, teman-teman. Kita lihat yang di belakang saya itu menggunakan pompa karena sudah mulai musim kemarau. Nah, kali ini kita tidak akan bahas masalah musim kemaraunya atau apapun itu. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana penggunaan produk Eco Plant Protector dalam hal ini pada tanaman padi yang umurnya di atas 10 hari. Jadi Eco Plant Protector itu merupakan pembasmi hama. Jadi digunakan mulai dari sejak selesai di traktor hingga siap panen. Jadi fungsinya mencegah hama dan membunuh hama yang mengganggu lahan pertanian. Oke, teman-teman ikuti terus ya, sehingga teman-teman bisa mengerti bagaimana cara penggunaan Eco Plant Protector sebagai pembasmi hama tanaman padi. Oke, teman-teman, jadi saya akan jelaskan mengenai penggunaan Eco Plant Protector ya. Yang dimana dalam hal ini berperan sebagai pembasmi hama ya di lahan pertanian padi. Oke, jadi penggunaannya itu mulai dari sejak selesai di traktor itu sudah disemprot merata dengan ketinggian air antara 2 sampai 4 cm ya, disemprot merata. Kemudian kita diamkan selama 2 hari ya, untuk produk bisa bekerja dengan baik. Oke, jadi untuk penyemprotan kedua itu di hari ke-10 ya. Jadi hari ke-10 setelah tanam itu kita semprotkan agar terhindar dari serangan hama, mulai dari hama yang mengganggu akar, kemudian batang dan daun. Ini sangat rentan sekali terserang hama ya di umur 10 hari setelah tanam itu. Banyak hama-hama pengganggu, teman-teman ya. Dan lanjut di hari ke-20 setelah penanaman, itu kita semprot kembali agar semua tanaman kita pastikan itu terhindar dari serangan hama, teman-teman. Karena bagaimanapun kita sudah menyemprot sebelumnya, tapi karena tetangga sawah kita tidak menyemprot, itu bisa jadi berpindah juga ke sawah kita, teman-teman. Jadi untuk mengantisipasinya, di hari ke-20 kita harus menyemprotkan kembali untuk mencegah hama, teman-teman. Yang seperti nampak sehat ya. Kita punya tanaman ini kurang lebih 20 hari
setelah penyemprotan ini mantap sekali teman-teman, pertumbuhannya sehat-sehat ya. Nah ini di umur-umur segini rentang diserang penyakit ya. Kemudian ini di usia kurang lebih 30 hari teman-teman. Ini pun sangat-sangat rentan terkena penyakit, baik yang menyerang akar, batang maupun daunnya. Ulat-ulat yang menempel ataupun yang kupu-kupu yang menempel itu bertelur dan akhirnya menyerang batang teman-teman. Ini di usia kurang lebih 1,5 bulan. Ini tetap kita semprot. Jadi di usia 10, 20, kemudian 30, bisa juga di usia 35 teman-teman, sampai 40 baru kita semprot lagi ya. Ini nampak sehat. Ini rentan juga terkena serangan-serangan ulat, karena ulat itu awalnya dari kupu-kupu teman-teman yang menempel sehingga bertelur dan masuk ke akar tanaman, bahkan nempel di daun sehingga daun tanaman padi itu bisa dimakan oleh ulat-ulat tersebut teman-teman. Oke, jadi ini umur kurang lebih 2 bulan, 2,5 bulan. Ini sudah persiapan berbuah. Ini sangat-sangat rentang karena ini sudah ibarat manusia, ini sudah mulai hamil teman-teman, sudah mulai terjadi proses pembuahan, sehingga hama ini sangat suka karena sudah berisi di batangnya ini, sehingga hama-hama itu sangat suka pada waktu-waktu saat ini teman-teman ya. Jadi sahabat petani harus sering-sering mengontrol tanaman padinya ya. Kemudian yang ini sudah mulai mengeluarkan buah ya, sudah jalan 2,5 bulan lah, menjelang masuk ke hari ke 70 ya, 65 sampai 70 ini. Ini sudah mulai mengeluarkan buah, dan ini rentan sekali teman-teman. Hama-hama atau ulat ini rentan sekali menyerang di saat-saat seperti ini, sehingga harus kita menyemprot lagi ya di hari 65 atau hari ke 70. Kita harus semprot untuk mencegah kupu-kupu atau hama datang kembali ya. Karena seperti yang saya katakan, sekalipun kita siap sedia tapi tetangga tidak melaksanakan ya, kita kena juga teman-teman. Apalagi saat-saat ini yang sudah masuk hari ke 70-75 ya, sudah mulai merata buahnya. Itu rawan sekali teman-teman. Kupu-kupu nempel, bertelur, akhirnya menyerang ulatnya teman-teman. Dan ini sudah masuk 95% ya, sudah rata buahnya. Namun ini pun sangat rentan, ada beberapa macam yang menyerang ini teman-teman, mulai dari batang, buah, daun, kemudian keseluruhan ini diserang. Ini paling rentan ini teman-teman. Jadi kita harus intensif mengontrol kita punya lahan pertanian ya. Ini harus kita semprot lagi di saat-saat seperti ini teman-teman. Ini sudah rata, dan biasanya ini mulai diserang daun, batang, kemudian buahnya ini teman-teman. Jadi harus segera disemprot apabila di saat-saat seperti ini teman-teman.
Dan ini biasanya buahnya jadi putih ya, tidak terisi karena batangnya diserang oleh ulat-ulat sehingga buahnya itu jadi putih alias mati ya. Jadi kita harus mencegah sebelumnya teman-teman. Jadi dalam kondisi padi seperti ini pun yang sudah siap tinggal menunggu hari, itu tetap kita berikan, kita semprot 1 kali lagi teman-teman, karena ini jangankan seperti ini yang sudah padat buahnya pun itu kadang diserang teman-teman ya. Jadi harus persiapan, kita harus semprot sekali lagi untuk mencegah serangannya, karena ini paling dia suka ini kupu-kupu mampir dan bertelur, menyerang lagi buahnya sehingga atau batangnya, sehingga belum sempat besar, belum sempat berisi itu sudah mati karena dimakan batang-batangnya teman-teman, sehingga hasil produksi itu berkurang ya. Jadi saat-saat seperti ini yang sudah menjelang panen, kita pun harus menyemprot kembali ya. Oke, sahabatku semua, semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semua para petani di seluruh Indonesia.